teman-teman semua, saya Funahiyaloi, BP 2210037222011. Di sini saya akan membahas tentang perdagangan bebas. Kita masuk pada pengertian perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara tanpa adanya kerumitan aturan atau birokrasi yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara, sehingga suatu negara, perusahaan atau perorangan sekalipun dapat menjual produk yang diciptakannya di luar negeri. Kita masuk pada ciri-ciri perdagangan bebas. Ciri yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor atau subsidi untuk produsen. Maksudnya adalah jual beli tersebut dilakukan tanpa dikenai pajak pada pemerintah. Cirinya yang kedua, perdagangan layanan tanpa pajak atau pembatasan perdagangan yang lain. Hal ini pun hampir sama dengan poin yang pertama. Tidak adanya ketentuan pajak yang khusus yang dikenakan pada produsen, juga tidak adanya pembatasan oleh perdagangan yang lain. Ciri yang ketiga, ketiadaan dasar-dasar atau pemutar belit perdagangan seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum yang memberikan kelebihan pada sejumlah kecil perusahaan, isi rumah, atau faktor-faktor produksi. Sekarang, pola kegiatan perekonomian pasar bebas. Sistem ekonomi yang diterangkan oleh Adam Smith tidak dinamakan pasar bebas. Dalam sistem kegiatan ekonomi ini, kegiatan dalam perekonomian sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar yang invisible hand atau tangan goib. Menurut Adam Smith, invisible hand merupakan istilah yang di mana kegiatan perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah, dan apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan, maka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Sekarang pengertian keseimbangan sebagian dan keseimbangan umum. Yang pertama, keseimbangan sebagian. Keseimbangan yang dicapai dalam pasar akan menentukan corak permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Hal ini menggambarkan keinginan perusahaan untuk menawarkan barangnya untuk memproduksi barang-barang tersebut. Mereka memerlukan faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Sekarang pengertian keseimbangan umum. Untuk memproduksi barang-barang yang diminta oleh sektor rumah tangga, sektor perusahaan perlu membeli faktor-faktor produksi. Sekarang kebaikan-kebaikan perekonomian pasar bebas. Yang pertama, faktor produksi digunakan dengan efisien. Yang kedua, kegiatan ekonomi dalam pasaran diatur dan diselaraskan dengan efisien. Yang ketiga, kebebasan pelaku ekonomi memilih bidang usahanya. Kebebasan yang luas juga wujud di dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Sekarang kegagalan atau kelemahan perekonomian pasar bebas. Yang pertama, akibat ekstern atau eksternalitas yang merugikan. Kedua, kekurangan barang publik dan barang merit. Yang ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli dalam pasar. Kegagalan yang keempat, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam sistem pasar. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, pemerintah mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Bagian yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah. Bentuk yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan.
Dan bentuk yang terakhir, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Demikian saja yang bisa saya bahas pada kali ini. Saya pamit undur diri.